pengungkapan sukarela. Tinggal beberapa hari lagi ya, Ya Kak? bener, sebulan lebih lah gitu ya. Tidak hanya itu, ada sanksi sebesar 200%. Sanksi yang cukup fantastis nih, Kak. Jadi selain sanksi yang pertama, tambah lagi sanksi 200%. Ternyata masih ada wajib pajak orang pribadi tersebut yang belum mengungkapkan keseluruhan penghasilan serta hartanya saat mereka melaporkan SPT. Kesempatan nih yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhinya secara sukarela. Selamat datang di Jackpot Pajak Podcast bersama saya Ami. Saya Ray. Kami penyuluh pajak KPP Pratama Loksemawe. Pada episode pertama Jackpot kali ini, kita akan membahas tentang program pengungkapan sukarela atau PPS. Sudah cukup banyak nih berita yang beredar di media. Dari ajakan mengikuti PPS sampai ancaman pengenaan sanksi pajak. Nah, pada episode Jackpot kali ini kita akan mengupas tuntas terkait PPS serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kawan pajak tanyakan. Bicara tentang PPS nih, Kak. Mungkin kita langsung aja, Kak. Apa sih arti dari PPS ini? Nah, kalau kita ngomongin tentang masalah PPS, pasti tidak terlepas dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah disahkan oleh DPR tanggal 29 Oktober tahun 2021 yang lalu. Nah, UU HPP ini adalah tonggak reformasi perpajakan nih Ray, di Indonesia. Dan reformasi perpajakan juga menjadi bagian dari percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional. Oke. Apalagi di masa pandemi yang dampaknya masih kita rasakan dari tahun 2019. Salah satu klaster yang dibahas di dalam UU HPP ini adalah program pengungkapan sukarela. Oke. Nah, PPS ini adalah kesempatan nih yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhinya secara sukarela melalui pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta. Jadi intinya ini adalah kesempatan nih yang harus kawan pajak manfaatkan, terutama untuk wajib-wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar di tahun-tahun lalu, Ray. Berarti ini kesempatan nih buat kawan pajak memulai kewajiban perpajakannya dengan benar di masa yang akan datang. Seperti itu ya, Kak ya? Benar. Dan periode PPS ini sangat singkat, tidak sama seperti periode tax amnesty yang dulu. Periode PPS ini mulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan akan berakhir 30 Juni 2022. Cukup singkat ya. Tinggal beberapa hari lagi ya, Kak ya? Iya, benar. Sebulan lebih lah gitu ya. Nah, PPS ini, kalau misalnya kita ngomongin masalah PPS nih, kita kan pengen tahu nih latar belakang PPS ini apa. Mungkin Ray bisa jelasin nggak? Nah, kawan pajak, PPS ini hadir karena 3 latar belakang nih, Kak. Latar belakang yang pertama, ingatkah kawan pajak pada tahun 2016 sampai tahun 2017, pemerintah kita nih menggulirkan program yang namanya tax amnesty. Nah, ternyata pada saat program tersebut bergulir, masih ada nih wajib pajak yang belum mengungkapkan keseluruhan hartanya saat mereka mengikuti program tersebut. Dan konsekuensinya apa? Apabila harta yang belum diungkapkan itu ditemukan oleh DJP, maka si wajib pajak akan dikenakan sanksi PP 36 tahun 2017. Sanksinya 30% untuk wajib pajak orang pribadi, 25% untuk wajib pajak badan, dan 12,5% untuk wajib pajak kriteria tertentu. Tidak hanya itu, ada sanksi sebesar 200% nih, sanksi yang cukup fantastis nih, Kak. Sangat besar ya. Jadi selain sanksi yang pertama, ditambah lagi sanksi 200%. Dan latar belakang yang kedua nih, ternyata kawan pajak pada tahun 2016 sampai tahun 2020, saat wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT-nya, ternyata masih ada wajib pajak orang pribadi tersebut yang belum mengungkapkan keseluruhan penghasilan serta hartanya saat mereka melaporkan SPT. Dan lagi-lagi apabila harta yang belum dilaporkan tersebut ditemukan oleh DJP, maka akan dikenakan sanksi sebesar 30% ditambah sanksi bunga per bulan tuh sampai ketetapan pajaknya diterbitkan. Dan yang terakhir, di era keterbukaan informasi, di era digital saat ini, Kak, ternyata pemerintah kita bersama DJP juga telah menerapkan exchange of information tuh namanya, Kak. Pertukaran data secara otomatis baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang tujuannya untuk mendapatkan informasi transaksi para wajib pajak nih, dan kemudian diperiksa apakah transaksi-transaksi tersebut sudah dibayarkan pajaknya. Jadi memang PPS ini
memfasilitasi nih wajib pajak yang sebelumnya mungkin belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar agar terhindar dari sanksi-sanksi yang fantastis tadi, Kak. benar. Seperti itu. Nah, berdasarkan 3 latar belakang tadi, Kak, ternyata ada kriteria-kriterianya nih, Kak, wajib pajak yang ikut PPS, wajib pajak yang bisa ikut PPS. Mungkin Kakak bisa sampaikan, Kak, kriterianya bagaimana? Nah, ada 2 kebijakan nih yang diatur di dalam PPS ini. Kebijakan yang pertama itu ditujukan untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan yang pernah mengikuti program tax amnesty. Nah, untuk kebijakan yang kedua itu ditujukan khusus untuk orang pribadi saja yang belum melaporkan seluruh hartanya yang diperoleh dari tahun 2016 sampai tahun 2020 di dalam SPT tahunannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih yang bisa didapatkan oleh wajib pajak yang mengikuti PPS ini? Manfaat yang akan diterima oleh wajib pajak cukup besar ya. Iya, apa nih? Kenapa wajib pajak ini harus ikut PPS nih, Kak? Nah, manfaat yang pertama yang dapat diterima oleh wajib pajak yaitu tidak dilakukan pemeriksaan untuk tahun 2016 sampai tahun 2020 selama wajib pajak menyampaikan atau mengungkapkan harta di dalam PPS ini dengan benar, lengkap, dan jelas. Manfaat yang kedua yang bisa diterima wajib pajak, dokumen atau data yang disampaikan melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta itu tidak bisa menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana. Dan manfaat yang terakhir, yaitu manfaat yang paling utama nih, tidak dikenai sanksi administrasi yang sangat besar tadi yang telah Ray jelaskan. Gitu. Baik, ternyata sangat banyak Benar. nih kawan pajak manfaat yang kawan pajak dapatkan apabila kawan pajak mengikuti program PPS dan dapat dikatakan nih PPS ini sebagai garis start nih untuk kawan pajak semua memulai kewajiban perpajakannya dengan benar di masa-masa yang akan datang. Benar sekali. Nah, tadi kan kita sempat membahas nih terkait pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta. Bisa nggak Ray jelasin berapa sih tarif kalau kawan-kawan pajak ingin ikut program ini, Ray? Nah, tarif untuk PPS ini dibagi juga menjadi berdasarkan 2 kebijakan tadi tuh kawan pajak. Untuk kebijakan yang pertama, tarifnya ada 3, 6%, 8%, dan 11%. Tarif 6% ini dikenakan untuk wajib pajak yang memiliki harta di dalam negeri dan ingin diinvestasikan ke sektor renewable energy atau surat berharga negara. Tarif 8% dikenakan untuk wajib pajak yang memiliki harta di dalam negeri namun tidak ingin diinvestasikan. Dan tarif 11% itu dikenakan untuk wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri. Dan untuk kebijakan 2, Kak, sebenarnya mekanismenya sama. Cuma ada perbedaan tarif. Tarifnya itu 12%, 14%, dan 18%. Nah, biar kawan pajak ini lebih mengerti, bisa nggak dikasih contoh nih perhitungannya seperti apa? Nah, kita contohkan Bu Amin ya. Bu Amin adalah seorang wajib pajak orang pribadi nih. Yang saat melaporkan SPT tahun 2019 ternyata lupa melaporkan rumahnya nih. Rumahnya bernilai 900 juta. Rumah itu diperoleh dengan kredit 400 juta. Apabila Bu Ami ingin ikut program PPS, maka Bu Ami ikut PPS kebijakan kedua. Karena tadi SPT tahun 2019 ya kawan pajak ya. Hartanya dilaporkan sebesar 500 juta karena telah dikurangi dengan kreditnya tadi sebesar 400 juta. Dan Bu Ami tidak ingin menginvestasikannya, mungkin langsung dikalikan tarif 14%. Jadi 500 juta, nilai aset bersihnya dikalikan dengan 14%. Senilai sekitar 70 jutaan tuh kawan pajak. Nah, apabila Bu Ami ternyata tidak ingin ikut PPS, namun di kemudian hari setelah PPS selesai, harta tersebut malah ditemukan oleh DJP nih. Maka Bu Ami harus membayarkan sanksi sebesar 30% dikali dengan 500 juta tadi. Yaitu sekitar 150 juta Bu Ami. Jadi memang cukup besar tuh selisihnya Bu Ami apabila Bu Ami mengikuti program PPS ataupun Bu Ami nanti hartanya ditemukan oleh DJP. Seperti itu. Mungkin sampai sini saya yakin bahwa memang kawan pajak semua sudah mulai penasaran nih gimana caranya, syaratnya ikut program PPS ini. Bener ya kawan pajak ya? Mungkin Bu Ami Kak Ami bisa menjelaskan nih syarat dan cara-caranya. Nah, sebenarnya untuk persyaratannya itu, Ray, kebijakan 1 maupun kebijakan 2 itu hanya satu saja. Yaitu, sederhana berarti Bu Ami. Benar, hanya memiliki NPWP saja. Gitu. Jadi, tapi kawan pajak tetap harus memastikan nih, kawan pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan untuk tahun 2016 sampai tahun 2020 dan mencabut semua permohonan upaya hukum.
Begitu. Nah, setelah nanti persyaratan-persyaratan terpenuhi, baru bisa kawan pajak mengikuti program ini. Caranya, kalau misalnya kawan pajak ingat nih, di tahun 2016 sampai tahun 2017 saat TA itu digulirkan, ini wajib-wajib pajak semua datang nih, Rey. Datang ke kantor. Harus datang ke KPP Iya, ya, harus Kak? datang ke KPP dengan membawa serta dokumen harta dan dokumen hutangnya untuk diungkapkan saat program tax amnesty itu. Nah, untuk PPS ini, kawan pajak udah nggak perlu lagi datang ke kantor pajak, cukup menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta melalui pajak.go.id/pps. Gitu, Ri. Luar biasa. Tadi berdasarkan penjelasan dari Kak Ami tentang pajak.go.id/pps, berdasarkan data hari ini tuh sudah ada lebih dari 50.000 wajib pajak yang mengikuti program ini, Kak. Jadi memang kawan pajak, program ini akan berakhir nih di bulan Juni 2022. Jadi kawan pajak semua, yuk segera manfaatkan program PPS ini sebelum periodenya berakhir. Karena memang pada akhirnya program ini bermanfaat baik dari sisi wajib pajak nih, agar terhindar dari sanksi-sanksi yang mungkin timbul. Dan juga bermanfaat bagi negara, karena PPS ini akan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, yang berdampak pada peningkatan tax ratio. Tax ratio yang tinggi akan membuat suatu negara menjadi lebih mandiri. Mari kita sama-sama manfaatkan PPS agar pikiran tenang, hati lega. Dan mari kita sama-sama juga mendukung keberhasilan program pengungkapan sukarela ini untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Luar biasa. Sepertinya kita sudah sampai di akhir penghujung episode Jackpot kali ini. Untuk kawan pajak yang masih memiliki pertanyaan terkait program ini, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau bisa mengikuti kanal media sosial KPP Pratama Loksmawe untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate. Jangan lupa ikuti episode Jackpot selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah menonton Jackpot KPP Pratama Loksmawe. Sampai jumpa. Pajak kuat, Indonesia maju.